Shalom Bapak Ibu dalam Tuhan, Shalom dari GBI Kapasari, apa kabar semuanya? Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala yaitu Pastor Henok yang sudah memberikan kesempatan buat saya untuk melayani. Biarlah sukacita, damai sejahtera Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Meskipun kita tidak bisa bertemu secara offline, saya harap Bapak Ibu tetap bisa bersama-sama untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan juga suatu saat kita akan bertemu bersama-sama untuk ngobrol, untuk berfellowship bersama-sama. Dan inilah keindahan dari tubuh Kristus. Yang percaya katakan amin. Sebelum kita memulai kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu, karena anugerah-Mu Tuhan. Hari ini kami ada, hari ini kami dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu, itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan meskipun pandemi ini belum selesai, tapi kami sudah melihat titik terang Tuhan bahwa vaksin sudah ditemukan dan kami percaya Tuhan semuanya sesuai dengan kehendak-Mu, semuanya Tuhan Engkau campur tangan Tuhan dan masih dalam kendali-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan Engkau berkati setiap jemaat dari GBI Kapasari yang mendengarkan Injil kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya bersama-sama dengan saya katakan amin. Sebelum saya memulai juga saya lupa memperkenalkan diri saya. Ya, saya Pastor Yosua Gunawan dari GBI Keluarga Allah Blessing. Mungkin Bapak Ibu tidak tahu saya, tapi saya yakin Bapak Ibu tahu Papa saya. Papa saya adalah Bapak Pendeta Yohanes Gunawan. Ya, saya dikaruniai 1 istri dan 2 anak. Dan kita semuanya juga dalam keadaan sehat dan kita percaya semuanya masih dalam perlindungan Tuhan. Amin. Nah Bapak Ibu, selamat Hari Paskah buat Bapak Ibu semuanya. Dan saya yakin Bapak Ibu semuanya merayakan Paskah. Ya, selamat Hari Paskah. Minggu lalu kita bersama-sama beribadah secara Paskah ya, tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Hari Jumatnya kita beribadah yaitu tentang kematian Tuhan Yesus, yaitu ibadah Jumat Agung. Nah, Jumat Agung atau ibadah kematian adalah esensi dari kekristenan. Karena Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 15 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa. Jadi Kristus itu tidak mengenal dosa sama sekali. Tetapi karena kita semua, Dia mengklaim dirinya, Dia menerima dosa itu supaya apa? Supaya kita dibenarkan oleh Allah. Nah, Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6 mengatakan bahwa Yesuslah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapak dalam Tuhan, esensi dari kematian, esensi dari yang namanya kebangkitan adalah manusia pada dasarnya adalah hidup dalam dosa. Upah dosa ialah maut dan tidak ada yang dapat melewati murka Allah. Semua kita menerima murka Allah. Tetapi kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Yesus berinisiatif, karena Tuhan berinisiatif untuk menyelamatkan kita. Siapakah kita? Kita mungkin masih sering mengeluh, kita mungkin masih sering bertanya-tanya, Tuhan apakah Engkau hidup, Tuhan mana mujizat-Mu dan sebagainya. Tapi saya mau beritahu kepada Bapak Ibu semuanya sebuah kabar baik, bahwa Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan setiap kita semua. Yang percaya beri sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya, inilah kabar baik Bapak Ibu dalam Tuhan, bahwa Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan semua orang. Bukan hanya orang yang percaya, bukan hanya orang Kristen saja, tetapi semua orang. Yesus mati untuk semua orang. Buktinya mana Pak? Dalam Titus 2 ayat 11 dikatakan, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan apa? Dikatakan, semua manusia sudah nyata. Jadi Bapak Ibu mau hitam, mau putih, mau sipit, mau lebar, mau keriting, mau lurus, ya kan? Mau percaya, tidak percaya, mau lahir dari Kristen atau tidak. Sebenarnya Yesus mati untuk semua orang. Loh, berarti kita nggak perlu bertobat dong Pak. Nah, dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 36, dikatakan seperti ini. Barang siapa percaya kepada anak, yaitu Kristus, ia beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi, barang siapa percaya kepada Kristus, yaitu Yesus, ia beroleh hidup yang kekal. Yesus mati di atas kayu salib untuk setiap manusia. Tetapi hanya
yang percaya kepadanya, ia memperoleh hidup yang kekal. Yang percaya, sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Nah, pertanyaan saya, kalau di GBI Kapasari ada cell group, ada pendalaman Alkitab atau pembahasan, saya menghimbau Bapak Ibu untuk membahas, yaitu bagaimana kita meresponi kepada kabar baik. Bagaimana respon kita kepada kabar baik? Di saat kita tahu dan sadar bahwa Yesus mati di atas kayu salib untuk setiap kita, respon kita seperti apa? Di saat kita tahu bahwa Yesus sudah mengalahkan maut, dia sudah bangkit, respon kita seperti apa? Nah, respon kita sangat penting. Kenapa? Karena respon kita menentukan, tindakan kita menentukan berkat apa yang kita terima. Nah, respon itu apa sih? Respon dalam KBBI adalah tanggapan. Sama-sama katakan tanggapan. Lalu reaksi, sama-sama kata reaksi. Lalu katakan jawaban. Nah, respons adalah istilah yang digunakan oleh psikologi untuk menamakan reaksi terhadap rangsangan yang diterima oleh panca indera. Respon biasanya diwujudkan dalam bentuk perilaku yang dimunculkan setelah dilakukan perangsangan. Jadi penting sekali respon kita. Nah, respon kita tergantung dari cara pandang kita. Cara pandang kita tergantung daripada kebiasaan atau karakter kita. Nah, saya kasih contoh sederhana. Pada suatu hari saya pergi ke Bali bersama dengan anak dan istri saya. Ya, pada saat saya ke Bali saya liburan, lalu saya mau main di pantai karena Bali pasti identik dengan pantai. Siapa di sini pernah ke Bali, lambaikan tangan? Wah, ya kan? Saya tahu Bapak Ibu udah kangen liburan, tapi mohon bersabar. Kalau seandainya Bapak Ibu liburan, tetap memakai protokol kesehatan yang ada. Nah, pada saat saya pergi ke Bali bersama dengan istri saya mau masuk ke pantai, belum ada social distancing, belum ada COVID pada saat itu. Lalu ada yang namanya penjaga pantai. Nah, penjaga pantai itu berdiri Bapak. Ya, di sana pada saat saya mau bermain ombak, pada saat saya mau bermain air, pada saat saya mau bermain pantai, lalu penjaga bilang seperti ini, gak boleh, tidak boleh dulu main di pantai. Saya tanya, kenapa? Why? Ya, dia bilang bahwa ombak sudah terlalu besar. Saya bilang gitu, loh bukankah kalau ombak besar lebih enak? No. Ini berbahaya. Kalau kamu gak biasa, apalagi anak-anak, ini berbahaya. Ombak terlalu besar, kamu tidak bisa bermain di pantai. Oh oke. Ya, kalau memang himbauan atau dari yang berpengalaman di bidang pantai yang mengatakan bahwa ombak terlalu besar, ya udah saya gak bermain pantai. Tetapi berbeda dengan yang namanya orang bule atau orang luar negeri. Justru dia melihat ombak yang begitu besar, dia kata, wow ini kesempatan, wow ini luar biasa. Saya yang melihat ombak besar, serem ya ombak itu. Tapi orang bule katakan, wow apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah orang bule itu langsung membawa papan selancar, lalu lari ke depan. Pada saat dia lari ke depan, dia langsung bermain-main dengan ombak dengan selancarnya. Apa yang membedakan? Cara pandangnya berbeda. Cara pandang saya akan bermain dengan anak-anak. Ya, dan saya tahu dengan ombak sebesar itu akan membahayakan anak-anak. Tapi cara pandang yang namanya orang bule ini, dia melihat ombak yang begitu besar adalah sebuah kesempatan. Karena cara pandangnya berbeda, maka responnya berbeda. Saya ya udah enggak usah mainan. Ya, kita main pasir aja di tepi pantai. Tapi orang bule ini responnya berbeda. Dia langsung lari membawa papan selancar. Pertanyaan saya sederhana. Apakah ombaknya sama? Yes. Ombaknya sama. Apakah pantainya sama? Yes. Apakah keadaannya sama? Yes. Sama semua. Apa yang membedakan? Cara pandang dan responnya. Nah, saya ada pertanyaan buat Bapak Ibu semuanya. COVID-19, pandemi yang sudah 1 tahun ini berjalan. Tolong yang di rumah tidak usah tiup lilin. Tolong yang di rumah tidak usah syukuran karena COVID sudah 1 tahun. Apalagi nyanyi panjang umurnya. Enggak perlu. Ya, ya saya hanya bercanda Bapak Ibu. Ya, pandemi COVID-19. Pertanyaan saya, cara pandang kita seperti apa? Respon kita seperti apa? Pertanyaan lebih jelas lagi. COVID-19 ini berkat atau kutuk? Tergantung cara pandang.
Saya punya beberapa teman jemaat, ya dia mengatakan bahwa justru pandemi COVID-19 ini omset saya naik jauh lebih besar, jauh lebih banyak dibandingkan dulu. Loh, bukankah semua banyak yang turun? Lalu ada yang berkata justru pandemi COVID-19 ini saya bisa bertemu dengan keluarga saya bisa bertemu dengan anak-anak saya bisa bermain, saya bisa belajar bersama-sama. Wow. Tetapi ada juga yang mengatakan, aduh pandemi, ketemu lu lagi. Tergantung cara pandang. Ya, nah sekarang pertanyaan saya, apa cara pandang kita terhadap COVID-19, corona ini? Saya yakin, saya pastikan bahwa COVID-19 akan segera berlalu. Kita sudah melihat titik terangnya, vaksin sudah ditemukan. Tapi pertanyaan saya, sampai COVID-19 ini selesai, kita jadi apa? Apakah kita tetap sama, kita always complain, atau seperti gimana? Nah, contoh yang kedua adalah vaksin. Vaksin dari COVID-19. Ya, saya mau tanya, COVID ini berkat atau kutuk? Ya kan? Tergantung cara pandang, tergantung respon. Ada beberapa orang yang mengatakan, yes, puji Tuhan, akhirnya vaksin sudah ditemukan. Ya, akhirnya sekarang ada yang antri untuk vaksin. Tetapi ada beberapa orang yang mengatakan, jangan vaksin. Gak baik, ada 666 kah, ada apakah, ada chip dan sebagainya. Wah ruwet Bapak Ibu. Cara pandang Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu takut hari ini dengan pandemi COVID. Saya mau beritahu, engkau tidak perlu takut. Kenapa? Karena kuasa atau roh di dalammu jauh lebih besar. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Bapak Ibu perhatikan Bapak Ibu bahwa dunia hari ini dilingkupi dengan ketakutan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, seluruh jemaat GBI Kapasari sebagai laskar-laskar Kristus, kita nggak boleh takut. Kita harus tetap beritakan kabar baik, bukan kabar hoax atau kabar yang menakutkan. Banyak orang broadcast saya, WA saya, wah Pak, COVID menakutkan, bisa mati dan sebagainya. Saya mau beritahu, banyak yang sembuh. Saya punya teman-teman dekat saya yang kena positif COVID, satu keluarga sembuh Bapak Ibu. Semuanya beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Lalu Bapak Ibu kena vaksin, yang vaksin ada yang mati katanya. Ya saya mau beritahu, ada yang gak apa-apa. Kenapa yang diliput yang mati? Anda bayangkan Bapak Ibu Anda takut vaksin, Anda takut COVID, Anda pakai masker kemana-mana. Di Surabaya Bapak Ibu tahu kita lagi jalan-jalan di mall, Bapak Ibu bisa kejatuhan orang. Malah ruwet Bapak Ibu. Ya, tapi Bapak Ibu lihat di Makassar sana Bapak Ibu. Sejak ada teroris yang terjadi, ada pengeboman terjadi. Ya, penjaganya yang menghadang tidak mati. Saya mau beritahu, dipikir secara logika nggak mungkin. Saya mau beritahu, kalau belum waktunya. Yang percaya katakan amin. Ya, kalau rambut jatuh aja Tuhan tahu, apalagi nyawa kita. Tuhan masih pegang kendali. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Nah, karena itu 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 ini adalah ayat emas kita bersama-sama. Mari kita baca bersama-sama 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dikatakan sebab Allah setia. Kadang kita nggak setia, tapi dikatakan sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Wow. Lalu dilanjutkan, pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu, masalah besar yang terjadi dalam kehidupan kita ya tergantung dari cara pandang kita. Terkandung dari kapasitas yang kita miliki. Karena itu saya katakan seperti ini. Masalah tidak akan pernah menjadi masalah selama kapasitas diri seseorang lebih besar dari masalah. Ya, kenapa manusia mengatakan memiliki masalah? Karena kapasitasnya tidak sebesar masalah yang dihadapinya. Ada orang kehilangan 1 juta stres. Ada orang yang kehilangan 1 juta dibiarkan saja. Ada orang yang kehilangan 10 juta stres. Ada orang yang kehilangan 10 juta biasa aja. Nah, tergantung kapasitas diri seseorang. Nah, kita ambil contoh seperti Rasul Paulus. Ya, Rasul Paulus adalah orang yang luar biasa. Rasul Paulus adalah orang yang menulis
perjanjian baru, setengahnya lebih itu Rasul Paulus, ya kan? Dia menulis dan isinya benar-benar luar biasa. Ya, Rasul Paulus adalah orang yang hebat, tetapi Bapak Ibu harus tahu bahwa Rasul Paulus pun memiliki masalah. Dia tidak disukai, kenapa? Karena dia dulunya adalah ahli Farisi. Lalu apalagi? Ya, dia memiliki penyakit yang belum disembuhkan. Ya, tetapi dia katakan dalam 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10. Ya, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus Yesus. Sebab jika aku lemah maka aku kuat. Sekali lagi yang terakhir 2, 3. Sebab jika aku lemah maka aku kuat. Bapak Ibu, kelemahan yang kita hadapi hanya sementara. Ya kan? Tetapi percaya nggak di saat kita lemah kita berani katakan bahwa aku kuat. Apa yang membuat kita kuat? Bukan usaha kita, bukan latihan kita, tetapi karena apa yang ada di dalam kita. Nah, perhatikan saya ambil 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10 versi bahasa Indonesia sehari-hari, ya, dikatakan seperti ini. Tetapi Tuhan menjawab, aku mengasihi engkau dan itu sudah cukup untukmu. Perhatikan, aku mengasihi engkau dan it is enough. Itu sudah cukup. Banyak orang berkata, Tuhan kenapa ini terjadi? Tuhan kenapa itu terjadi? Tuhan kenapa masalah gak selesai? Bapak Ibu dalam Tuhan, firman Allah berkata, aku mengasihi engkau. Aku mati di atas kayu salib berkorban demi engkau. Dan aku bangkit. Itu adalah tanda bahwa Tuhan mengasihi kita. And that is enough. Itu sudah cukup. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Ya, kasih Tuhan cukup. Sebab kuasaku dikatakan, kuasa Tuhan justru paling kuat. Sama-sama katakan paling kuat. Kalau kau dalam keadaan lemah. Kadang kalau kita kuat, kita seenaknya sendiri. Kadang kalau kita dalam keadaan prima, kita maunya menang sendiri. Kita seolah-olah gak membutuhkan Tuhan. Tetapi dikatakan justru kuasa Tuhan paling kuat di saat engkau lemah. COVID-19 ini hanyalah sebuah ujian untuk mengetes iman dan ketaatan kita kepada Tuhan. Ya, di saat kita ibadah online seperti sekarang ini Bapak Ibu sedang melihat saya. Ada beberapa tipe orang yang secara online. Ada yang benar-benar duduk, ya, bawa catatan, bawa tulisan. Ada juga yang hanya mengikuti praise and worship mungkin. Ada juga yang hanya mengikuti doa berkatnya aja. Ada juga yang dibikin nonton bioskop sambil makan bakso, lemper dan uti-uti. Nah, ini repot Bapak Ibu. Ya kan? Karena itu COVID ini, ibadah online ini adalah ujian buat kita. Ketaatan kita diuji, kedisiplinan kita diuji. Mau nggak kita duduk diam melihat entah itu handphone, kita melihat YouTube ini, firman Tuhan ini sambil membawa catatan. Ini penting Bapak Ibu. Saya beritahu bahwa COVID-19 pasti berlalu. Pertanyaannya, setelah pandemi ini selesai, iman kita bertumbuh atau justru tambah hancur? Itu tergantung respon kita. Nah, saya lanjutkan Bapak Ibu. Itu sebabnya saya lebih senang membanggakan kelemahan-kelemahan saya. Sebab apabila saya lemah, maka justru pada waktu itulah saya merasakan Kristus melindungi saya dengan kekuatan saya. Saya nggak tahu Bapak Ibu dari jemaat GBK Kapasari apakah ada yang sudah mengalami COVID-19 yang pernah terkena. Saya mau beritahu Bapak Ibu, hari ini kalau engkau sedang sakit, engkau sedang mengalami masalah ekonomi, engkau sedang mengalami masalah keluarga, baca baik-baik. Sebab apabila saya lemah, maka justru pada waktu itulah saya merasakan Kristus melindungi saya dengan kekuatannya. Wow, yang percaya yuk kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Katakan haleluya, katakan haleluya. Nah, saya lanjutkan, jadi saya gembira dengan kelemahan-kelemahan saya. Saya juga gembira kalau oleh karena Kristus saya difitnah. Saya mengalami kesulitan, dikejar-kejar dan saya mengalami kesukaran. Sebab kalau saya lemah, maka pada waktu itulah justru
saya kuat. Dan di saat Bapak Ibu mengalami masalah, pertanyaan saya, dalam kelemahan, apa engkau bisa berkata bahwa aku kuat di dalam Kristus? Ya, di saat pandemi ini terjadi, begitu luar biasa, sampai semua orang lockdown, yang kaya nggak bisa kemana-mana, ya kan, yang mengalami masalah ekonomi semakin terpuruk. Bisa nggak kita mengatakan bahwa aku tahu Tuhan akan memelihara aku punya iman yang kuat kepada Tuhan. Respon kita terhadap semua hal tergantung dari diri kita sendiri. Nah, bagaimana supaya kita tetap kuat di saat kita mengalami kelemahan? Jawabannya adalah milikilah respon yang benar untuk memperbesar kapasitas kita. Kalau kita tidak mau memperbesar kapasitas kita, kapasitas ini bukan bicara hanya mengenai masalah dan pikiran, tapi pendalaman akan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan itu luar biasa. Bapak Ibu baca dari awal sampai akhir 10 kali aja, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, dari kejadian sampai wahyu. Bapak Ibu baca, pelajari, pasti ada sebuah mutiara. Semakin kita baca, semakin mutiara itu indah. Semakin kita baca, semakin dalam. Bapak Ibu. Karena itu saya dorong Bapak Ibu, masa pandemi ini kan banyak yang nganggur. Ya, pakai waktu untuk baca firman. Pakai waktu untuk memuji Tuhan. Nah, banyak orang gak mau baca firman. Maunya mendengar suara Tuhan. Bukankah firman Tuhan itu adalah suara Tuhan? Kenapa kita gak mau baca firman Tuhan? Saya dorong Bapak Ibu. Start yang muda-muda terutama. Ya anak cucu. Pak, anakku dan cucuku gak mau baca Alkitab. Kalau anak dan cucu kita normal, biasanya gak mau baca Alkitab gitu. Ya sukanya main game, itu normal. Tapi kita sebagai orang tua, kita harus kasih teladan. Kita ajari. Pak, tapi bacanya berapa pasal? Jangankan pasal, anak-anak kasih 2 ayat kadang bingung. Ya kan? Baca pelan-pelan, diajarkan kebaikan Tuhan. Di saat kita ajarkan baik-baik, diajarkan benar dengan kasih, maka cinta itu keluar. Maka dia memiliki cinta akan Tuhan. Dia mulai belajar baca sendiri. Ya, ayo Bapak Ibu, mumpung di masa pandemi gini. Yuk kita memuridkan anak kita sendiri, kita memuridkan cucu kita sendiri. Amin. Ya, sekarang saya akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita percaya bahwa kita dipanggil untuk menjadi berbeda. Ya, kita orang-orang percaya dipanggil untuk menjadi berbeda. Karena itu Roma 12 ayat 2 mengatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ya, artinya apa? Karena engkau berbeda. Ya, nah saya suka versi The Message-nya. Nah kalau Bapak Ibu lihat slide saya sekarang, versi The Message-nya yang atas bahasa Indonesia, yang bawah saya kasih terjemahan di Google Translate. Ya, saya copy, saya langsung artikan, saya berikan kepada Bapak Ibu semuanya. Nah saya akan baca bahasa Indonesianya secara cepat, lalu saya akan masuk kepada dalam poin-poin saya. Ya, dikatakan Roma 12 ayat 2 versi The Message. Jangan terlalu menyesuaikan diri dengan budaya Anda sehingga Anda bisa menyesuaikan bahkan tanpa berpikir. Bapak Ibu, ini sudah terjadi dalam kehidupan kita. Ya, kadang budaya memasuk dalam kehidupan kita, justru kita belum sempat berpikir. Kita belum sempat mengerti atau tidak, budaya itu sudah masuk. Saya nggak tahu Bapak Ibu, tiba-tiba yang namanya Facebook, yang tiba-tiba yang namanya Instagram, apalagi TikTok, tiba-tiba kita dituntun untuk memakai. Padahal dulunya nggak ada. Nah ini salah satu budaya. Ya budaya yang lain apa? Contoh ya kan, ibadah online. Pertama kali saya yakin Bapak Ibu dan saya juga sama. Kita memakai baju yang rapi, kita sudah mandi, kita udah sarapan, kita duduk diam mendengarkan firman. Tetapi lama-kelamaan, waduh sudah waktunya jam ibadah, belum mandi, mata masih banyak kotoran Bapak Ibu ya kan. Rambut masih acak-acakan, langsung buka YouTube. Ya setelah buka YouTube yang penting kan nyala. Ya setelah dinyalain suaranya dikerasin, kita mandi dulu. Ya waktu firman kita duduk. Firman kok lapar ya, ambil lemper. Nah ini terjadi Bapak Ibu. Dan ini bukan hanya di Indonesia. Ya, di luar negeri ibadah online udah mulai disekenkan. Yang penting aku ibadah, ngomong apa terserah. Yang penting aku ibadah. Nah ini Bapak Ibu, kita gak sempat berpikir. Sebenarnya kita dipanggil untuk berbeda. Kita ibadah yang rajin. Saya punya
Teman baik saya salah satu jemaat di gereja saya Bapak Ibu. Ya namanya Ko Andre Bapak Ibu. Pagi-pagi pada saat ibadah online semua dibangunkan. Harus mandi semua. Harus sudah sarapan semua. Lalu duduk. Ya duduk seperti jemaat. Ya 2 orang tua dan 4 anaknya gitu Bapak Ibu. Ya udah kayak gereja kecil. Dudukan untuk apa? Untuk mendengarkan firman. Volumenya dikerasin. Gak boleh pegang apa-apa. Semua fokus. Praise and worship juga mengangkat tangan menyembah Tuhan. Nah sekali lagi pandemi ini selesai loh Bapak Ibu. Setelah pandemi kita mau jadi apa? Nah poin pertama Bapak Ibu bagaimana memiliki respon yang benar untuk memperbesar kapasitas hidup kita. Dikatakan dalam Roma 12 ayat 2 saya udah kasih warna biru. Jangan terlalu menyesuaikan diri dengan budaya Anda sehingga Anda bisa menyesuaikan bahkan tanpa berpikir. Yang pertama adalah milikilah prinsip dalam kehidupan. Sama-sama katakan prinsip. Prinsip itu apa? Sesuatu yang kita pegang. Yang tidak tergoncangkan. Mau badai, mau masalah, mau iming-iming kita nggak tergoncangkan. Nah prinsip bisa juga seperti kompas. Ya kompas mengarahkan kehidupan kita. Karena itu saya mengucap syukur saya punya papa saya yang sekarang menjadi gembala. Ya, papa saya Bapak Pendeta Yohanes Gunawan selalu mengatakan seperti ini. Nyo, apapun yang kamu lakukan, kamu tidak boleh berkata tidak bisa. Harus berkata aku bisa. Lupa susah, katakan bisa. Susah, tinggal bilang bisa aja kok susah gitu loh. Akhirnya saya bilang, oke bisa, belajar. Saya belajar Bapak Ibu dan akhirnya apa? Iya bisa Bapak Ibu. Jadi jangan, itu adalah sebuah prinsip. Contoh prinsip yang kedua, Pak Gembala selalu bilang, kalau kamu di mimbar, ya, kalau kamu berada di mimbar, entah itu worship leader, entah itu singer, entah itu choir, entah itu pemain musik, ya, entah itu diaken. Meskipun kamu sakit, meskipun badanmu gak enak, engkau tidak boleh menunjukkan mukamu kalau kamu sakit. Ya, waduh Bapak Ibu, di situ saya baru sadar bahwa itu bukan untuk kepentingan mereka, tapi kepentingan saya sendiri. Saya pernah Bapak Ibu pada satu itu worship leader Bapak Ibu. Saya murus Bapak Ibu. Saya udah ke belakang hampir 10 kali. Tapi papa saya bilang tidak boleh melihatkan raut muka kalau kamu sakit. Lalu apa yang saya lakukan? Wah saya sukacita, sakit, perut sakit. Tapi muka, wah sukacita Bapak Ibu. Dan saya mau beritahu Bapak Ibu, itu prinsip. Sama-sama katakan prinsip. Nah prinsip apa yang paling standar Bapak Ibu, paling sederhana. Yaitu dalam Yosua 24 ayat 15. Ya, di saat semua sudah meninggalkan Tuhan, tapi Yosua memiliki prinsip ini. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Perhatikan, yuk kita baca yang berwarna kuning sama-sama. 2, 3. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Tetapi aku dan seisi rumahku, aku akan beribadah kepada Tuhan. Milikilah prinsip seperti ini Bapak Ibu. Milikilah sebuah keputusan. Responi Bapak Ibu, aku punya prinsip ini. Sekali Yesus tetap Yesus. Sekali Kristus tetap Kristus. Kalau Yesus di dalam aku tidak takut dengan COVID-19. Aku tidak takut dengan pandemi yang terjadi. Tetapi tetap pakai protokol kesehatan. Ada orang berkata, aku gak takut dengan pandemi, keluar gak pakai masker, gak mau cuci tangan, bajunya dahulu sekarang sampai selama-lamanya sama. Nah itu juga gak baik gitu loh. Ya, kita harus tetap mengayomi protokol kesehatan, tetapi bukan berarti kita takut dengan COVID itu. Nah, karena prinsip berhubungan juga dengan integritas. Gereja kami sedang memiliki tema besar yaitu The Year of Integrity, tahun integritas. Nah orang yang berintegritas itu adalah orang yang punya prinsip. Kalau orang bilang aku berintegritas tapi aku gak punya prinsip. Disuruh A ya kan aku mau A. Disuruh B aku B. Percaya sama C aku C. D. Wah itu gak punya prinsip Bapak. Ya salah satu prinsip adalah integritas. Nah saya cepat aja Mazmur 24 ayat 3 sampai 5 mengatakan seperti ini. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah sih yang boleh, ini perjanjian lama Bapak Ibu ya. Siapakah sih yang boleh masuk dalam hadirat Tuhan pada saat itu? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Dikatakan orang yang bersih tangannya, ini prinsip Bapak Ibu. Ya, orang yang murni hatinya, ini prinsip. Yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan, ini prinsip Bapak Ibu. Dan yang tidak bersumpah palsu, ini prinsip. Jadi hal-hal ini prinsip yang berhubungan dengan integritas. Dan orang yang berprinsip, orang yang berintegritas dikatakan dialah yang akan menerima apa?
berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Jadi poin pertama Bapak Ibu yaitu milikilah prinsip dalam kehidupan. Poin yang kedua saya tulis Bapak Ibu ya, sebaliknya fokuskan perhatian Anda pada Tuhan. Anda akan diubah dari dalam keluar. Segera kenali apa yang dia inginkan dari Anda dan tanggapi dengan cepat. Sama-sama katakan tanggapi dengan cepat. Apa sih tanggapi dengan cepat? Respon dengan cepat. Jadi yang kedua adalah fokus kepada kebaikan Tuhan. Ya, saya ada sebuah ilustrasi cerita. Pada suatu hari ada banjir yang luar biasa. Kita berdoa untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di NTT yang sedang mengalami musibah. Ya, dan saya ada ilustrasi ini juga mengenai banjir Bapak Ibu. Pada suatu hari ada seorang pemuda yang memiliki rumah 2 tingkat. Pada saat dia memiliki rumah 2 tingkat, rumahnya terkena banjir Bapak Ibu. Pada saat terkena banjir dia berkata, aku percaya bahwa Tuhan ada dalam kehidupanku. Aku percaya bahwa Tuhan akan menyelamatkan aku. Oke, bagus gak? Bagus, luar biasa. Lalu ada sekoci datang Bapak Ibu. Ada sekoci datang, dia berkata, Pak, banjir udah mulai tinggi Pak. Ya kelihatannya tidak bisa surut. Ayo Pak, kita mengungsi tempat Pak. Ini Pak ada sekoci Pak, naik Pak. Lalu orang muda ini bilang seperti, oh gak mau. Ya kan? Aku percaya bahwa Tuhan menyelamatkan aku. Bagus gak? Bagus Bapak Ibu. Ya, lalu yang kedua, ya kan setelah lama dia gak mau, banjir semakin besar. Yang kedua akhirnya dia naik ke lantai 2. Ada perahu lewat Bapak Ibu. Ya, ada perahu yang agak bagus kayak jet gitu ya, bukan jet ski, ya oke lah jet ski gitu ya. Datang mengambil, Pak, banjir udah semakin tinggi Pak, ayo Pak kita mengungsi. Dia kata tidak, ya kan aku percaya tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Wah firman Tuhannya dikeluarin semua Bapak. Oke karena udah dirayu dipaksa akhirnya gak mau pergilah yang namanya jet ski itu. Banjir semakin luas, akhirnya dia naik ke atas genteng Bapak Ibu. Pada saat dia naik ke atas genteng Bapak Ibu, ada helikopter lewat. Ya, pada saat ada helikopter lewat, Pak ini sudah emergency, semua kota sudah terpendam dengan air Pak. Ayo kita selamatkan diri. Dia berkata, segala perkara dapat aku tanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepada aku. Wah dirayu gak bisa, ditinggalkan sama helikopter. Singkat cerita, mati Bapak Ibu, tenggelam. Ya ini ilustrasi Bapak Ibu ya, mati tenggelam. Lalu dia komplain kepada Tuhan. Tuhan aku sudah menyembah Engkau, aku udah rajin, aku udah ambil CDE, kenapa Engkau gak menyelamatkan aku? Di manakah kuasamu? Tuhan cuma berkata, lah kamu pikir sekoci, jet ski, dan helikopter itu yang kirim siapa? Bapak Ibu, terkadang kita tidak perlu mujizat. Tapi terkadang kita hanya mau mujizat yang kita inginkan. Halo, ya kita nggak mau mujizat, ya kan? Kita nggak tahu kalau itu mujizat. Kita cuma mau mujizat apa yang ada dalam hatiku. Aku maunya A, aku maunya B, aku maunya C, dan itu harus mujizat dalam itu. No, Bapak Tuhan. Ya tidak ada mujizat besar atau mujizat kecil. Mujizat adalah mujizat. Kisah Para Rasul 3 ayat 12. Pada saat setelah Pentakosta, ya ada orang sakit lumpuh. Ya di bait Allah. Lalu pada saat itu Petrus menyembuhkan. Pada saat menyembuhkan banyak orang berbondong-bondong mengikuti. Ya terheran-heran. Lalu Kisah Para Rasul 3 ayat 12 mengatakan seperti ini. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang itu berjalan karena kuasa atau kesalahan sendiri? Bapak Ibu saya mau beritahu, orang yang hidup bersama dengan Kristus, orang yang intim dengan Tuhan, dia tidak akan heran kalau dia melihat mujizat. Kenapa? Karena setiap langkahnya adalah mujizat. Ya, saya kasih statement, quotes buat Bapak Ibu semuanya, ya bisa menjadi bahan perenungan. Saya katakan seperti ini, tidak ada mujizat yang terlalu besar sehingga dinamakan mujizat. Dan tidak ada mujizat yang terlalu kecil sehingga tidak dikatakan mujizat. Mujizat adalah mujizat. Orang yang percaya hidupnya dipenuhi dengan mujizat. Yang percaya katakan amin. Nah mujizat besar atau kecil ini siapa sih yang membedakan? Manusia. Betul gak? Contoh sederhana yuk. Ya tiba-tiba ada orang kesaksian. Ya kesaksian gini, Pak ya saya ditipu 1 juta. Tapi saya mengucap syukur akhirnya Tuhan mengembalikan uang 1 juta itu kepada saya. Orang biasa halah cuma 1 juta. Tetapi kalau ada kesaksian aku bangkrut, ya semuanya habis kena tipu. Tapi Tuhan memulihkan saya dengan caranya yang ajaib bla bla bla. Woi semua tepuk tangan, wah luar biasa. Kadang manusia suka hal yang besar.
Ya, sehingga meremehkan hal yang kecil. Sedangkan hal yang kecil adalah mujizat. Contoh paling ekstrim, paling sederhana. COVID-19. Ya, ada orang kesaksian, saya kena COVID-19. Wah, nafas susah, badan panas, menggigil, saya berjuang, ya kan. Waduh, saya nggak bisa, nggak kuat, rasanya perut saya sakit, hilang penciuman, hilang rasa. Wah, tapi Tuhan menyembuhkan saya. Semua akan berdiri tepuk tangan, wih luar biasa Tuhan. Tetapi kalau ada orang kesaksian seperti ini, Bapak Ibu dalam Tuhan, saya kena COVID-19. Ya, beberapa hari yang lalu saya kena COVID-19. Ya, tetapi saya OTG, saya nggak rasa sakit, saya nggak rasa pusing, saya nggak panas, penciuman saya baik, makan saya baik. Puji Tuhan dan akhirnya sekarang saya sembuh. Bapak Ibu pasti bilang, gitu kok disaksikan. Nah, halo, mujizat adalah mujizat Bapak Ibu. Ya, firman Allah berkata, orang yang setia dalam perkara kecil akan diberi perkara besar. Amin. Nah, cepat saja Bapak Ibu, langsung ketiga Roma 12 ayat 12 ayat 2 saya bacakan. Berbeda dengan budaya di sekitar Anda yang selalu menyeret Anda ke tingkat ketidakdewasaan. Tuhan mengeluarkan yang terbaik dari Anda, mengembangkan kedewasaan yang terbentuk dengan baik di dalam Anda. Mau yang ketiga adalah bertumbuh di dalam firman. Sama-sama katakan bertumbuh di dalam firman. Ya, Roma 1 ayat 16 mengatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Kalau Bapak Ibu sedang mengalami stres, Bapak Ibu sedang mengalami masalah dalam kehidupan, bacalah firman. Sebab Injil adalah kekuatan Allah. Yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Oke, sebagai penutup saya akan memberikan ilustrasi sederhana. Di tangan saya dua ini ada dua botol aqua. Yang satu tidak terisi, yang satu isi. Nah, saya umpamakan ini adalah tubuh kita. Ya, ini adalah hidup kita. Yang diisi adalah hidup kita yang diisi oleh firman Tuhan. Yang diisi oleh kebenaran. Tetapi yang kosong adalah kita yang mungkin ke gereja. Mungkin beribadah, mungkin menyembah Tuhan. Tetapi kita tidak meresponi dengan benar. Nah, firman Allah berkata dari apa yang saya sampaikan poin-poin saya. Kita punya prinsip enggak? Nah, kalau yang punya prinsip Bapak Ibu, kadang kalau jatuh dia bisa bangkit lagi. Tetapi kalau yang tidak memiliki prinsip, kalau jatuh mau bangkit lagi susah. Nah, yang kedua adalah kalau yang ada isinya, kalau saya ada meja di tempat ini, kalau ada isinya, saya tiup, nggak akan jatuh. Tetapi kalau yang nggak ada isinya, nah ini mau berdiri aja susah, mau ditiup, ya kan? Nah, ya kan? Nah, karena itu Bapak Ibu, kita harus isi dengan firman Tuhan. Lalu yang kedua adalah fokus akan kebaikan Tuhan. Kalau engkau memiliki isi, meskipun engkau jatuh, engkau memiliki nilai. Yang bisa katakan amin. Engkau akan diambil oleh orang, engkau akan dipakai lagi. Tetapi kalau yang gak ada isinya, kalau jatuh dibiarin. Betul gak? Nah, yang ketiga adalah bertumbuh dalam firman. Kalau engkau isi dengan firman Tuhan, ya, maka engkau tidak akan gampang untuk dihancurkan. Masalah ada, badai ada, engkau gak gampang dihancurkan. Tetapi apabila engkau tidak mengisi dengan firman Tuhan, engkau mungkin hanya melihat berita-berita hoax, berita-berita menakutkan. Di saat ada tekanan, di saat ada masalah, di saat ada badai, engkau akan sangat mudah sekali untuk dihancurkan. Tapi kalau engkau diisi dengan firman Tuhan, engkau akan kokoh, engkau akan kuat. Ya, engkau akan terus berdiri tegap. Kenapa? Karena roh di dalamku jauh lebih besar. 3 hal ini Bapak Ibu, bagaimana kita dapat bertumbuh. Respon dengan benar. 1, milikilah prinsip. Sekali Yesus tetap Yesus. Milikilah komitmen. Saya mau baca firman Tuhan setiap hari. Yang kedua, fokus kepada kebaikan Tuhan. Tidak ada mujizat besar, tidak ada mujizat kecil. Sekali mujizat, tetap mujizat. Yang ketiga, bertumbuh dalam firman. Pak, saya udah baca dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Baca lagi. Pak, udah baca 2 kali. Baca lagi. Pak, udah baca lagi Bapak Ibu. Semakin engkau dalam membaca firman Tuhan, semakin engkau mendapatkan mutiara-mutiara yang tak ternilai. Selamat Hari Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur Engkau baik dalam firman kami. Kami sudah belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau memiliki respon Tuhan yang benar akan kebenaran kabar baik Tuhan. Sebab kami percaya bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Bapak Ibu dalam Tuhan, jemaat GBK Pasari, saya mau berdoa buat Bapak Ibu yang sedang mengalami masalah. Entah itu masalah kesehatan, entah itu masalah keluarga, entah itu masalah anak, entah itu masalah ekonomi.
Bapak Ibu, meskipun saya nggak bisa melihat tangan Bapak Ibu, tapi responmu lah yang akan menentukan kehidupanmu. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu semuanya, angkat tanganmu tinggi-tinggi di atas kepala. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat GPI Kapasari yang sedang mengalami pergumulan dalam kesehatan. Engkau jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sedang mengalami pergumulan dalam ekonomi, Engkau jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sedang bergumul mengenai keluarga Tuhan, biarlah Engkau berikan kekuatan, ya, kesetiaan, ya, kesabaran Tuhan untuk mereka Tuhan. Dan biarlah Engkau pulihkan dalam keluarganya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga Tuhan GBI Kapasari dan juga Gembala Sidang Tuhan. Biarlah selalu dapat memberitakan kebenaran firman-Mu, banyak jiwa-jiwa diselamatkan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.